Nah, yang pertama di sini teman-teman, saat kita upload video ke YouTube, yang perlu kita perhatikan adalah visibilitas di sini teman-teman. Apabila kita di sini memilih public sebelum video kita diedit secara keseluruhan, seperti menambahkan tag, kata kunci ataupun thumbnail video, maka kesalahan yang jangan pernah dilakukan adalah kita memilih video kita untuk publik sebelum kita mengeditnya teman-teman. Nah, di sini apabila kita memilih setelan publik, maka besar kemungkinan video kita akan sepi teman-teman, karena video kita belum dimaksimalkan dengan kata kunci, thumbnail video, dan lain-lainnya. Jadi untuk itu sebelum kita mengupload video, kita terlebih dahulu pribadikan dulu ya teman-teman videonya, karena di sini kita perlu memaksimalkan lagi video kita agar video kita itu semakin banyak yang nonton dan channel kita itu semakin ramai penonton dan subscriber teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu ya teman-teman videonya, di subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, untuk kesalahan yang sering dilakukan oleh para YouTuber pemula selanjutnya, di sini deskripsi video ya teman-teman. Di sini biasanya YouTuber pemula itu tidak menghiraukan deskripsi. Nah, biasanya di sini deskripsinya itu tidak diisi sama sekali ya teman-teman, ataupun kosong. Tidak ada deskripsi di videonya. Nah, untuk di sini jangan pernah dilakukan ya teman-teman, deskripsi sampai kosong. Di sini kita harus mengisi deskripsi dan menjelaskan video kita secara singkat, padat, dan jelas agar penonton kita itu semakin paham dengan video kita dan ingin betah-betah di video kita. Dan perlu diingat kembali ya teman-teman, di deskripsi ini kita harus menyisipkan minimal 3 kata kunci yang berkaitan dengan video. Maka dengan kita mengisi deskripsi video, besar kemungkinan video kita itu akan ramai penonton teman-teman. Beda dengan apabila kita tidak mengisi deskripsi video ini, maka video besar kemungkinan akan sepi teman-teman penonton. Kesalahan yang selanjutnya adalah di sini para YouTuber pemula itu biasanya tidak mementingkan ataupun tidak menghiraukan tag ataupun kata kunci di dalam videonya. Nah, bagaimana video kita mau ramai penonton dan banyak ditemukan di kolom pencarian teman-teman apabila video kita tidak dilengkapi dengan tag ataupun kata kunci. Nah, di sini kata kunci itu akan membantu apabila orang di YouTube sedang mencari video yang berkaitan dengan video kita, maka video kita akan muncul di pencarian YouTube dengan dibantu oleh tag dari kata kunci video kita. Nah, biasanya para YouTuber pemula itu tidak mengisi tag kata kunci videonya teman-teman, makanya videonya itu tidak ramai penonton ataupun tidak banyak ditemukan di kolom pencarian di YouTube. Untuk itu kita harus lebih memperhatikan lagi teman-teman. Nah, untuk kesalahan yang selanjutnya adalah teman-teman, di sini para YouTuber pemula itu membiarkan videonya itu tanpa thumbnail teman-teman, ataupun tanpa gambar atau tanpa sampul video. Nah, di sini kesalahannya itu adalah membiarkan videonya itu kosong tanpa thumbnail video. Nah, di sini thumbnail video itu berpengaruh besar kepada video kita, dan gambar thumbnail video ini biasanya akan muncul paling depan teman-teman, ataupun yang akan terlihat di video kita yang paling depan adalah thumbnail video. Nah, untuk itu thumbnail video ini bisa menentukan banyak yang nonton ataupun sedikit yang nonton teman-teman. Apabila kita memakai thumbnail video, maka besar kemungkinan video kita itu akan menarik penonton dan diklik oleh para penonton di YouTube teman-teman, karena mereka melihat thumbnail video kita itu sangat menarik. Di sini teman-teman, bagaimana channel kita akan bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dari penonton di YouTube teman-teman, apabila kita tidak menyeting layar akhir. Nah, di sini kesalahan yang sering dilakukan itu adalah para YouTuber pemula itu membiarkan layar akhirnya itu tidak aktif ataupun tidak disetting layar akhirnya teman-teman.
Nah, layar akhir ini biasanya akan muncul di video kita. Saat video kita itu selesai ditonton, maka layar akhir akan muncul di video kita, ataupun rekomendasi video dari kita itu akan muncul di layar saat selesai menonton teman-teman. Nah, dengan kita mengaktifkan layar akhir, maka di sini kita besar kemungkinan akan cepat mendapatkan 4000 jam tayang ke channel YouTube kita bagi yang belum monetisasi, dan akan cepat lebih mendapatkan banyak penonton teman-teman. Jadi untuk itu di sini kita harus memperhatikan segala sesuatunya teman-teman, agar channel kita semakin berkembang untuk kedepannya. Dan untuk kesalahan yang terakhir adalah di sini biasanya para YouTuber pemula itu selain tidak mengaktifkan layar akhir, di sini biasanya para YouTuber pemula tidak mengaktifkan kartu rekomendasi video kita ataupun e-card pada video kita. Nah, biasanya e-kartu pada video kita itu akan muncul pada saat video kita sedang diputar ataupun ditonton. Biasanya akan muncul notifikasi di pojok kanan atas teman-teman, dan di situ video kita direkomendasikan oleh YouTube teman-teman. Nah, dengan kita mengaktifkan fitur itu, biasanya video kita itu akan lebih banyak mendapatkan penonton dan akan bisa cepat lebih mendapatkan 4000 jam tayang di channel kita bagi yang belum termonetisasi teman-teman channelnya. Nah, biasanya para YouTuber pemula itu tidak mengaktifkannya teman-teman. Nah, untuk itu penting sekali untuk memperhatikan segala sesuatunya teman-teman. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh para YouTuber pemula ataupun para YouTuber yang baru mulai di tahun ini. Nah, dengan kita tahu yang seharusnya tidak dilakukan, maka channel kita akan mudah-mudahan cepat berkembang teman-teman ya. Untuk itu, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka, di subscribe channelnya bagi yang belum di subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa ikutin terus video terbaru dari channel ini. Oke.